Ngurte. Ngobrol tentang Tenganan. Oke, untuk podcast Ngurte episode pertama kita kedatangan bintang tamu yang udah sering ke Tenganan. Jadi orang-orang Tenganan ya rata-rata udah pada tahu lah. Om Damar. Yep, terima kasih. Apa kabar Om? Baik. Jadi Om Damar ini yang kami lihat ya sering ke Tenganan ya. Iya. Jadi kalau ada acara sesuai jadwal yang biasanya di share. Iya, itu kalau ada waktu saya pasti datang dia. Menyempatkan diri ke Tenganan. Menyempatkan diri ya. Oke. Boleh dong Om perkenalan dulu. Jadi Om ini siapa dan mungkin pekerjaannya apa? Kalau saya aslinya dari Solo. Terus tidak menyelesaikan sekolah. Terus tahun 90 pindah ke Bali, tinggal di Ubud untuk melukis di sana. Terus tahun 2000 saya pindah ke Canggu. Tapi karena kondisi akhirnya saya banting setir untuk motret ya. Dari melukis, banting setirnya memotret. Motret ya. Itu tahun berapa banting setir? Itu waktu anak-anak perlu ada yang ngantar jemput, terus bikinkan nyiapin sarapan, bawa bekal ke sekolah nanti siangnya. Terus karena mulai waktunya untuk melukis mulai kurang, lama-lama ada teman ngajak mulai hunting foto itu deh. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Hunting foto. Kalau foto sendiri, apakah emang langsung terjun ke foto budaya atau sempat motret-motret yang lain mungkin? Saya sebenarnya motret apa saja sebenarnya yang saya senangi, yang jadi tidak harus budaya, tidak. Jadi kadang-kadang kalau pas saya melihat pagi-pagi bagus gitu dia, ya saya jalan kemana gitu. Berarti landscape juga. Portrait juga. Terus kadang-kadang saya suka motret burung. Oh jadi birding ya. Tapi karena lensa saya tidak mumpuni, jadi ya sekedarnya saja. Tapi seneng melihatnya, seneng. Kalau hubungannya dengan Tenganan sendiri, karena kan Tenganan kan terkenalnya kan budaya kan. Jadi mungkin kalau Om ke Tenganan kebanyakan ya pasti budaya gitu. Iya. Jadi awal mulanya kalau waktu motret di sini itu kan acara-acara yang dianggap besar itu dia. Gitu. Diajak teman ya seperti itu diajak. Terus lama-lama kan ada jadwalnya yang biasanya di-share sama Pak Tu Yudi itu dia. Kalender event. Ya, kalender event itu. Terus kan ada itu ada yang ditulis di event tapi kok teman-teman tidak tertarik gitu. Itu kayak yang mana ya? Banyak itu dia. Oh ya? Karena biasanya kalau yang orang-orang yang datang yang orang pasti rame itu kan Perang Pandan. Ya, Perang Pandan. Habis itu Rejang. Ya, Rejang. Nah, sisanya itu? Ya, sisanya ini kenapa kok banyak yang tidak tertarik gitu. Kepengen tahu ini ada apa sih sebenarnya gitu. Terus lama-lama asik juga motret kalau gitu deh. Jadi ada beberapa upacara-upacara yang menurut Om menarik. Tapi ya teman-teman nggak terlalu ini ya ikut ya. Iya, saya mengerti karena kalau dari sisi fotografi mungkin ya, itu kalau dibikin foto yang bagus, itu mungkin agak sulit, tapi lebih condong ke budayanya. Itu buat saya menarik. Kalau saya tidak peduli, kurang peduli kalau foto itu harus bagus, begini harus begini. Secara visual. Ya, secara visual. Terus saya lebih seneng memperhatikan adat istiadatnya, budayanya itu yang lebih saya. Jadi lebih ke mungkin dokumentasi mungkin ya. Oh iya. Kalau awalnya banget tahu Tenganan itu dari mana? Tahun 90 kan saya pindah ke Bali. Itu mulai melukis. Saya belum melukis mengenai budaya, belum itu dia, karena kan masih muda waktu itu dia.
ayah saya waktu itu melukis mengenai orang menenun dia. Jadi dia perlu bahan. Terus dia mulai kadang-kadang ngajak saya ke sini. Tahun 90-an itu. 90-an. Ya. Itu baru mulai saya tahu Tenganan itu. Oh, Tenganan itu begini. Sebelumnya pernah cuma sekedar tur aja waktu itu. Oh. Tahun mungkin 8 berapa ya? 87 atau 88 sekitar itu. Berarti waktu itu ya cuma untuk ngikut ayah. Iya, untuk lihat. Oh, cuma untuk lihat-lihat. Iya. Tahun 90 terus? Karena sepeda motor bareng. Oh. Kadang-kadang ayah sewa mobil terus barengan ke sini. Oh, gitu, iya, kadang-kadang. iya. Terus? Ya, saya lihat rumah-rumahnya ini kan susunannya sudah unik dia. Sudah unik dia. Terus setiap rumah waktu itu saya kurang percaya itu. Setiap rumah boleh dimasuki, oh boleh. Bahkan ada apa namanya tenun geringsing, terus orang bisa masuk, bisa lihat-lihat kainnya gitu. Iya. Itu kan udah 90-an tuh. Iya. Terus mulai ke sini laginya tuh waktu memotret itu dia. waktu sudah memotret. Iya, waktu memotret. Itu tahun berapa kira-kira? Mungkin tahun 2000 berapa ya? 2005 mungkin dia diajak teman potret di sini. Di sini. Ya. Tapi masih belum intens, jadi cuma sekali-sekali gitu dia. Kalau yang mulai intensnya? Intens itu mulai tahun-tahun terakhir itu dia. Karena saya pikir ada hal yang menarik itu dia, karena apa namanya? Dia bukan, kalau Tenganan kan bukan sekedar desa yang melestarikan tradisinya, cuma gitu aja. Jadi saya mulai melihat, kan dulu saya belum tahu itu kalau misalnya hutan ini milik Tenganan. Terus ternyata sawah-sawahnya banyak, sampai ke Stala, Bebandem. Waktu itu saya belum tahu, terus mulai tahu itu kok mulai pengen ngerti itu dah. Sebenarnya gimana itu dia? Itu udah tahun-tahun Terakhir itu ya. Kalau untuk budayanya sendiri, Om, ini kan karena kami sendiri melihat Om datang ke sini kan ya ketika upacara kan. Yeah. Jadi kalau dari Om sendiri melihat bagaimana orang Tenganan berupacara itu gimana sih? Gimana ya? Waktu awal-awal itu sebenarnya saya kurang mengerti itu dia. Karena saya masih melihat apa yang dilakukan itu sama dengan yang lainnya dia. Mulai melihat apa misalnya maling-malingan kan tiap tahun terus ada itu. Iya. Ritual upacaranya diulang-ulang terus gitu. Benar. Saya pikir apa enggak bosen. Iya, karena tiap tahun ya itu sesuai kalender eventnya itu kan. Ya. Jadi awal tahun ada kalender, itu di-share biar teman-teman fotografer juga tahu, habis itu bisa datang berkunjung ke Tenganan. Tapi kan memang banyak apa namanya upacara yang tidak disebutkan di kalender. Benar. Ya. Benar. Jadi setelah itu saya mulai lebih tertarik lagi tuh, karena kalau kalender misalnya 1 bulan cuma 5 atau 6 event itu kan mungkin loh ya, mungkin kan itu yang dianggap diambil mana yang penting mungkin dia. Iya. Jadi mungkin yang dianggap visualnya menarik gitu dicantumkan gitu, dan ya sebenarnya kalau dipikir-pikir di Tenganan sendiri kan hampir tiap bulan, Iya. Setelah saya tahu ini ada ini dia, ada upacara yang lain gitu. Kenapa tidak disebutkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir itu menarik juga itu, karena kan apa namanya? Jadi Tenganan itu bukan cuma perang pandan. Iya. Bukan cuma apa namanya? Rejang. Ya, rejang. Tenganan itu saya lihat itu mirip negara kecil sebenarnya dia. Oh ya? Iya, jadi penduduknya itu melakukan ritual, mungkin apa ya? Saya kurang tahu mungkin ya. Itu spiritual mungkin ya, spiritual. Terus itu diulang-ulang, tapi maknanya dalam itu. Terus itu dibiayai sama alam sekitarnya itu dia. Itu menarik yang itu dia. Karena itu hal ideal yang banyak diimpikan orang itu sebenarnya. Oh iya. Iya, kan orang melakukan hal-hal spiritual atau hal-hal yang dimaui, tetapi didukung oleh alamnya. Itu buat saya hal besar itu sebenarnya, karena saya ada cerita menarik nih. Jadi kan ada teman juga dari sini. Waktu awal-awal kenal itu waktu mau ada upacara besar deh.
Nah terus di rumahnya banyak pisang, banyak ya untuk upacara. Benar. Untuk ya itu dia bilang kalau yang saya tangkap itu sebuah kebanggaan dia. Oh ini semuanya dari kebun, dia bangga dia. Tapi mungkin kalau bicara di luar Tenganan, itu mungkin orang melihatnya biasa saja kan. Tapi di sini waktu itu saya agak bingung juga itu. Kok teman begitu dia ya. Terus setelahnya itu baru saya mengerti itu dia. Karena kan kalau itu untuk upacara besar, terus semua sarana upacaranya sudah ada, itu mau apa lagi coba? Jadi ya fokus berupacara. Iya, kan? fokus berupacara. Tidak butuh hal yang lain yang misalnya kan beras ada, kelapa sudah ada. Setiap hari tuak mengalir. Berarti Om sempat mencicipi juga? Kalau mencicipi waktu tahun terakhir kan karena saya sudah tidak minum, tapi ya saya mengerti, rasanya mengerti. Oke. Selain itu Om, ada nggak sih ketertarikan lain gitu yang Om lihat di Tenganan? Banyak itu sebenarnya. Ada hal-hal yang kalau saya melihat itu turun temurun itu dari dulu upacaranya. Iya. Terus saya mulai melihat kadang-kadang ada yang unik, misalnya median itu apa ya, saya lupa namanya. Ya, muhu ya. Benar. Itu kan waktu anak-anak kecil mulai mukul di bawah kan mulai pukul kentongan itu dia. Iya. Bertalu-talu itu dia. Terus yang di setre itu kan sehari sebelumnya kan orang bikin yang perahu itu dia, yang dari dadap putih itu. Waktu itu ditarik waktu pukul kentong bertalu-talu, nanti mulai ada kodenya dari sana kedengaran kan ya. Iya. Terus ditarik dia. Isinya ada macam-macam itu dia. Benar. Itu kadang-kadang membuat saya mikir gitu kan, sebenarnya apa ini dia sebenarnya dia. Kalau orang melakukan hal terus-menerus mungkin mungkin ya memang begitu kan gitu dia. Tapi kan buat saya kan ada anak anjing, ada anak babi hitam, terus ada macam-macam kan bekalnya. Kalau ceritanya kan kalau saya tanya ke misalnya bapak ini, ya ada cerita dia. Iya. Ke bapak ini ada cerita gitu dia. Jadi saya mikir ya, apakah itu ada hubungannya sama mungkin deh, karena saya tidak tahu kan. Ada waktu dulu kan Tenganan ceritanya masih desanya masih di pinggir pantai. Iya. Terus ada mungkin abrasi atau gelombang besar atau apa, saya tidak tahu ya. Apakah ada hubungannya dengan itu, atau mungkin kan kalau misalnya kan banyak cerita kalau misalnya di luar kan seperti ini, bukan membandingkan loh ya. Ini hanya kalau di dunia juga ada cerita misalnya ada kapal besar mau ada gelombang besar, semua hewan-hewan berpasang-pasangan ditaruh ke dalam, terus ada kan itu seharusnya ada. Saya pikir loh, saya cuma sebagai manusia biasa kadang-kadang tergidik gitu mikir, ini mas sebenarnya apa ada ceritanya ini? Kan saya mikir juga misalnya Sanggah Tengah itu kenapa 3 kali? Hampir mirip-mirip itu dia. Terus saya tanya dengan misalnya sampai dengan Sanggah Jumu terus Gedebong, itu unik-unik dia. Kalau misalnya Gedebong kan ada kupingnya, terus ada jadi ada pakemnya, ada nama-namanya ya. Terus menunggu upacaranya, menunggu sampai lilinnya itu mati atau gimana itu? Iya. Itu kan sebenarnya ada sesuatu hal, bukan hanya cuma dilakukan terus-menerus gitu kan. Kalau manusia melakukan terus-menerus tanpa menyadari ada sesuatu di baliknya, itu rasanya bisa berhenti yang itu. Apalagi kan upacara itu semuanya itu didukung dengan aturan-aturan, terus dengan kekayaan alam yang sudah dari dulu loh ya, dari leluhur dulu itu
memang dikondisikan biar penduduk itu bisa mungkin dalam tanda kutip ibadah dia ya. Kalau buat saya melihatnya ibadah dia ya. Karena kalau saya lihat orang di sini melakukannya sebenarnya tidak sembarangan dia. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak pas itu misalnya ada dendanya, ada hukumannya. Melakukannya juga dengan tidak main-main ya. Maksudnya tidak sekedar lah. Tidak sekedar. Tidak sekedar. Itu kan dari dulu dikondisikan begitu. Terus penduduk melakukan hal itu tidak usah mikir misalnya besok makan apa. Iya kan? Iya. Kalau alamnya di sini kan sudah kaya tuh, sawah banyak ada. Mungkin di garis bawahi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan gitu ya. Iya sih. Benar. Saya pikir seharusnya lebih dari cukup ya. Karena kalau untuk generasi yang sekarang ini saya lihat kan banyak yang kuliah, banyak sampai pendidikannya tinggi, terus bukan cuma di Bali banyak. Jadi saya pikir ritual yang dilakukan penduduk dengan kekayaan alamnya itu buat saya luar biasa ini ada. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman menarik ada nggak sih pengalaman menarik yang alami ketika ke Tenganan? Ada banyak sih sebenarnya, banyak yang saya ingat-ingat itu banyak. Kalau sederhana misalnya ya, waktu itu ada acara setiap ketemu anggotanya kan bawa jajan dia, jajan. Terus saya ingat itu saya agak terkejut waktu itu karena kan, wah ini mungkin sekedar saja. Tapi setelah diajak kan teman bawa pulang ke rumah, terus sama ibunya saya diambilkan itu diambilkan. Itu sampai rumah dengan beberapa jajan ya dibawakan pulang gitu dia. Sampai di rumah saya cicipi, enak ini dia. itu benar-benar enak itu. Itu agak mengejutkan saya juga itu, karena saya pikir kalau misalnya banyak orang, terus masing-masing bawa, kalau ada upacara kan yang A harus bawa ini, yang B harus ini. Habis itu kan dibagi-bagi. Kalau setelah selesai upacara itu saya pikir mungkin ya sekedarnya saja gitu. Tapi ternyata bener kalau di Jawa itu ada istilah miroso dia. Jadi memang dengan bikinnya dengan rasa dia, bukan cuma sekedar masak dia. Itu salah satu hal yang saya ingat itu dia. Itu tadi cerita soal jajanan. Om sebagai fotografer nih, ada nggak sih foto yang menurut Om tuh berkesan gitu? Sebenarnya banyak itu foto-foto yang foto-foto awal saya itu banyak yang buat saya sekarang berkesan ya. Alasannya? Foto itu tidak bisa didapatkan di luar Tenganan, di tempat lain tidak ada. Misalnya foto waktu di sini kan setahun sekali pasti waktu Sambah kan mendirikan ayunan ya. Nah, kalau misalnya orang membawa suasana pagi, orang mau upacara dengan babi, mengolah daging babi, itu terus dengan ada ayunannya. Itu mana ada itu di tempat lain. Pagi-pagi terus di sini kan pagi bagus itu dia, karena alamnya semoga terjaga terus. Itu cantik dia kan, ada kabut-kabutnya. Kalau di kota mana ada itu dia. Kabut tipis misalnya pagi agak biru itu kan tidak ada dia. Atau waktu misalnya dahal sembahyang ke Bukit Lalang misalnya, itu kan dengan baju biasa. Terus buat saya loh ya, kecantikan dahel di sini itu dengan alam di sini itu sudah harmoni itu ya. Maksudnya begini, jadi kalau misalnya ada upacara umumnya di luar, pastinya di luar Tenganan ya, cukup banyak kalau misalnya ada upacara ibu-ibu biasanya berdandan ya. Terus mulai pakai sanggul, harus ke salon ya. Terus glowing. Itu kan standar kecantikan sekarang punya itu, tiap zaman memang ada terus berubah-ubah gitu. Tapi saya lihat kalau di Tenganan itu
gadisnya itu kalau di sini dahalnya itu tanpa apa-apa itu sudah cantik dia. Jadi kalau misalnya ke Kubu Langlang itu dia kan masuk ke hutan, terus mereka menyiapkan apa namanya, ya misalnya kelapa mudanya, itu lain itu dia. Dengan di luar orang upacara dengan make up, dengan persiapan itu lain. Ya, itu harmoni dia dengan alamnya, cantiknya itu pas dia. Jadi tidak perlu, kalau buat saya ya, dia tidak perlu bedaan, tidak perlu lipstikan. Itu di tengah hutan itu terlihat seperti bunga dia. Kan motong apa namanya, daun pisang, daun aren. Ya, itu untuk tempat duduk, terhati habis untuk persiapan, habis itu selesai sembahyang makan bersama. Itu tidak banyak di tempat lain itu dia. Tidak banyak itu. Itu kan kegiatannya ketika mereka ke bukit. Kalau waktu mereka merejang gimana menurut Om? Ya, kalau kan di sini macam-macam rejangnya dia. Ada macam-macam rejangnya. Terus waktu puncaknya kan semuanya menggunakan perhiasan yang turun temurun, terus dianggap cantik. Bajunya juga, geringsingnya juga. Itu kalau buat saya melihatnya ya antara warna make up dengan warna geringsing tua, dengan emas-emasnya, dengan perhiasannya, itu kayaknya, ini buat saya loh, mungkin ya karena saya fotografer ya. Nggak apa-apa. Itu saya tidak mengharapkan make up, rasanya make upnya enggak masuk itu dia. Oke. Coba bayangkan dengan warna geringsing yang tua, dengan emas-emasnya, perhiasan di kepalanya. Benar. Itu tapi dengan make up yang model sekarang ya, itu rasanya agak kurang masuk. Ya, ada sesuatu yang lain ya. Tapi kalau saya lihat ada rejang-rejang sebelumnya, yang misalnya masih dengan saya melihat mereka masih berhiasnya masih tipis mungkin ya. Orang bilang mungkin make upnya tipis, mungkin tidak perlu putih. Kulit kan kadang-kadang wanita kan pengen dibilang kulitnya putih gitu. Ya. Putih mulus yang gini-gini. Padahal saya lihat itu hitam cantik-cantik itu, manis-manis itu. Itu kan kalau misalnya dengan bajunya yang sebelumnya, misalnya dengan waktu geringsing yang nyandang kebo misalnya, itu kan tanpa make up yang tebal itu sudah klop itu dengan warna kulitnya, dengan nanunya itu sudah cocok gitu. Dan bahkan dengan lingkungannya pun sudah. Jadi bukan hanya pakaiannya atau perhiasannya, sampai ke lingkungannya pun udah klop. Sebenarnya sudah harmoni tanpa make upan, tanpa itu sudah harmoni buat saya loh. Iya. Kayaknya sih buat saya juga. Iya sih ya. Jadi kalau misalnya dengan make up tebal, yang biar kelihatan putih dia, dengan dengan tanda kutip ya, dengan standar kecantikan atau standar biar wanita cantik itu harus begini. Saya takut nanti di sini sulam alis dia. Saya bukan bilang sulam alis itu tidak baik, benar, atau tidak bukan. Tapi tanpa sulam alis di sini sudah cantik-cantik dah ya. Karena kan sesuatu yang baik di luar belum tentu juga baik di tempat lain kan, seperti itu. Karena tiap tempat punya punya kekhasannya masing-masing, punya kecantikannya sendiri gitu. Tadi kan pengalaman menarik Om. Kalau pengalaman tidak menarik ada nggak sih? Pengalaman tidak menarik itu yang gimana itu dia misalnya? Kalau jalan-jalan di tenganan terus tiba-tiba nginjek kotoran kerbau itu kan? Itu biasa yang itu kan? Itu biasa. Itu jadi luar biasa kalau orang tidak terbiasa dengan binatang peliharaan. Ini kan binatang peliharaan desa, dibiarkan tinggal di desa. Tapi kalau mungkin orang kota terus ada satu kerbau di sana, dia berak keinjak, itu mungkin rasanya memang lain deh. Kalau di sini banyak rumput digosok-gosok. Ya, dibersihkan di rumput. Itu sudah sewajarnya kan? Tidak aneh deh.
Kalau di kota itu mungkin baru aneh itu dia. Iya, iya, iya. Ada nggak sih Om pesan yang Om ingin sampaikan kepada masyarakat Tenganan, kan ya siapa tahu itu bisa jadi masukan gitu untuk desa Tenganan sendiri. Kalau sebenarnya itu terbalik dia. Jadi kalau seharusnya orang luar dari Tenganan itu melihat tradisinya yang tinggi dia. Seharusnya begitu dia. Jadi orang luar yang melihat ke sini, dia mendapat pesan dari leluhurnya di sini apa yang dilakukan turun temurun dia. Okay. Seharusnya begitu dia. Kan kalau misalnya cerita maling-malingan gitu. Itu kan kalau orang di luar itu tidak diajarkan di sekolah, jangan mencuri, gini. Itu kan dia cuma sekedar apa ya, kalau di luar cuma sekedar, di sekolah itu cuma sekedar suara dia. Di sini dilakukan dengan ada tata caranya dia. Yang Om sampaikan tadi tentang maling-malingan, mungkin itu juga merupakan suatu cara atau suatu pesan gitu kan dari nenek moyang orang Tenganan kan untuk orang Tenganan sendiri gitu. Dan pesannya itu disampaikannya dengan cara yang unik kan, dengan cara ritual dan sebagainya. Lebih seperti misalnya gini, jadi saya sebagai orang luar loh ya, sebagai orang luar. Dulu kalau saya lewat, saya tahu jalan ada jalan motong di sini, nanti tembusnya sampai di belakang Bungaya deh. Itu lebih singkat ya. Daripada kalau di jalan besar harus ke Gumang dulu, naik bukit baru turun lagi. Dulu pertama saya sekedar tahu saja. Jadi apa namanya, ada jalan ke sana gitu. Waktu itu saya punya prinsip saya tidak akan banyak lewat sana itu dia. Jadi karena begini, kalau buat saya loh ya. Itu jalan di hutan itu buat masyarakat sini kan, hutan itu kan sesuatu yang dijaga dia. Benar. Kalau misalnya banyak orang lewat, itu suatu tempat kalau banyak orang lewat itu sudah mulai berubah dia. Apalagi misalnya kan saya kan pakai sepeda motor itu, itu lain, itu suasananya sudah lain, suaranya juga lain ya. Jadi waktu itu saya punya prinsip waktu itu, kalau begitu saya berusaha tidak lewat sana. Jadi bensin berapa aja kan, waktu cuma mungkin anggap aja setengah jam atau 45 menit, itu tidak ternilai dibandingkan dengan menjaga hutannya itu, lingkungan ya. Terus tapi waktu saya kan juga seneng lihat burung itu deh. Jadi kan setiap tahun itu ada migrasi elang, dia lewat di Sege. Nah kalau pagi-pagi itu saya kadang-kadang ngejar waktu, saya pikir lewat sini dah. Mulai itu deh. Kan. Terus beberapa kali itu saya lihat begini aja, ada hal yang buat saya itu agak, saya mengerti itu dia. Misalnya itu termasuk mungkin ya perubahan zaman ya. Saya melihat di hutan itu ada cukup banyak tanda kutip loh ya, tidak banyak sekali dia, tapi cukup banyak, seperti sampah-sampah plastik, benar, bungkus-bungkus makanan itu dia. Waktu itu saya belum mengerti benar itu batas-batas kuburannya gitu. Saya lihat di sana juga ada gitu dia. Tapi kan gimana ya, agak sulit kalau saya berkomentar gitu dia. Iya. Jadi ya sebagai orang Tenganan sendiri, jujur untuk masalah sampah itu ya kayaknya nggak cuma di Tenganan aja ya, di mana-mana juga. Di mana-mana begitu. Sampah jadi kayak masalah yang benar-benar pelik gitu untuk diselesaikan, dan saya sempat beberapa kali ngobrol gitu dengan teman-teman yang ada yang sampai berkomentar kalau itu tuh emang harus diselesaikannya dengan bergenerasi gitu, jadi nggak bisa satu generasi katanya. Tetapi saya pikir karena di sini adat kuat, kan kalau kita melihat aturan cara mengambil buah di hutan misalnya,
terus atau mengambil tuak. Itu kan ada tata caranya di sini, dan itu masih dilakukan dan dipegang itu dia. Sampah buat saya itu memang perlu beberapa generasi mungkin ya, generasi untuk mulai membiasakan. Tapi kalau saya pikir adat bisa ya. Jadi itu hal negatif dari luar. Bisa dikelola itu dia. Soalnya kalau misalnya saya lihat di sana sudah ada, saya lihat cukup banyak. Tahun depan pasti masih ada, karena plastik kan usianya lumayan gitu. Itu jadi sebenarnya banyak cara sebenarnya untuk mengatasi itu banyak. Karena kalau itu masih terus masuk di sini tidak dikelola, kan jelas masih masuk terus ya, tidak dikelola, itu akan jadi masalah untuk alam di sini dia. Bukan cuma membuang sampah itu pada tempatnya, bukan, tapi perlu dikelola dia. Terus yang termasuk yang sudah terlanjur tertanam di sana ada. Itu di daerah dekat kuburan itu kan. Itu PR itu karena kalau yang kepercayaan saya sih, kepercayaan saya pribadi itu merubah tempatnya juga. Ya, melihat Tenganan yang begitu melestarikan adat istiadatnya, suatu saat juga akan sadar kalau melestarikan kebersihan desanya juga merupakan bagian dari Tenganan kan gitu kan. Jadi gitu. Tapi memang agak sulit itu ya, plastik itu memang sulit ya. Sama seperti waktu kalau saya melihat ibu-ibu dia menjaga bantennya persembahannya itu ya, itu mungkin ada yang ditutup plastik. Ya. Saya tidak bisa, kalau saya motret ya sebagai fotografer dari jauh, kalau saya tidak ada tidak ada idealis harus yang harus yang alami atau enggak. Saya potret ya memang begitu dia. Yang apa plastik, adanya. Ya, plastik itu saya menerima. Tetapi kalau saya membayangkan kalau misalnya di sini kan banyak daun yang bisa mengganti plastik untuk menutupi biar misalnya bantennya tidak kena hujan, kena air hujan. Saya melihat salah satu di sini dulu saya pernah tanya itu apa namanya, payung tradisional. Ya, payung tradisional apa caping itu namanya apa itu? Kalau di sini sap. Oh iya, sap. Yang pertama dulu saya pikir ada ibu-ibu membawa sap itu, dia ini sap model baru ini dia untuk nutup untuk nutup banten. Tapi ternyata kan memang waktu itu gerimis. Terus dia memang harus bawa banten. Terus itu sapnya itu sekalian juga untuk payungnya. Oh ya, sama satu lagi hal yang menarik dari saya pribadi sebagai orang yang senang motret juga. Nah, saya melihat nih, Om ketika datang ke Tenganan itu berbeda. Jadi satu emang karena intens, dan satu hal sebenarnya ketika saya juga motret juga kan, ketika ada upacara dan segala macam. Nah, yang saya lihat berbeda tuh ketika biasanya kalau ada upacara dan saya motret dan kebetulan saya masuk gitu di frame kameranya teman-teman, itu saya pasti dikasih tahu kan. Nah, dari Om sendiri itu saya sempat sampai ngasih tahu kalau seandainya saya masuk ke frame, tolong dikasih tahu biar saya bisa pindah gitu kan. Cuman dari Om sendiri nggak jadi kayak ya udah gitu kalau emang mau masuk. Jadi saya nggak pernah dengar Om bocor tolong minggir gitu. Om nggak pernah bilang gitu. Itu karena begini ya. Jadi kalau saya mengerti kalau di Tenganan itu perlu ada dokumentasi dia. Itu bagus kalau misalnya dari warga sendiri. Nah, saya melihat kan waktu misalnya ada upacara apa itu deh, yang pisang itu deh, saya lupa namanya. Yang pisang itu kan saya sempat lihat, oh enggak yang ini duluan. Terus kan saya sempat mikir, sebenarnya gimana dia.
itu bagus kalau misalnya ada warga dari sini itu mendokumentasikan. Itu biar ada catatannya, ya kan? Kan karena zaman sudah memungkinkan untuk itu dia. Jadi saya menghormati itu dia. Jadi kalau buat saya tidak masalah kan, saya cuma senang-senang motret. Kalau misalnya masuk kan saya bisa geser-geser dikit, itu kan tidak masalah itu. Tidak masalah itu buat saya. Jadi misalnya sepanjang ngulung tulis misalnya, itu kan prosesnya lama itu. Prosesnya lama. Terus kalau maju misalnya pas ngambil biar dapat gambar bagus, cuma berapa detik itu saya bisa ngambil dari tempat lain atau bagaimana, tidak masalah itu. Tapi yang penting apa namanya, dari sini ada dokumentasinya itu dia. Terus itu dari warga sini sendiri. Terus suatu saat mungkin kan ada catatannya. Kenapa begini, kenapa begitu, itu ada catatannya. Jadi ada, bukan cuma mulok itu gitu. Kalau kadang-kadang kok begitu gitu dia. Sebenarnya bagaimana itu? Bukan cuma mulok itu, tapi ada seperti misalnya kan kalender event tidak pernah ada isinya mengenai kegiatan di dalam Ganteng misalnya. Ya. Kalau yang para teruna kan ada teruna Nyoman. Ya, selama setahun penuh. Terus ada tahapan-tahapannya, ada cerita-ceritanya itu bisa deh. Kalau di Ganteng itu dulu saya sempat mikir itu kenapa tidak ada apa yang itu kan sekolahnya deh. Sekolahnya para gadis zaman dahulu kan ya. Apa sih sebenarnya apa yang dikerjakan, apa yang diceritakan turun-turun itu kan tidak ada itu deh. Terus saya mulai menyadari itu begini dia, kalau banyak upacara yang kan di sini banyak yang tidak boleh disentuh oleh orang luar. Benar. Termasuk kadang-kadang oleh keluarganya sendiri tidak boleh. Benar. Seperti misalnya kan dulu pernah cerita bikin minyak lengis suci itu misalnya kan. Sama keponakannya kena, itu harus diulang lagi. Iya. Jadi di Ganteng saya pikir banyak hal-hal yang upacara yang harus dijaga itu. Karena mungkin ya sebagai orang Tenganan sendiri, ketika berupacara ya kayak Om bilang tadi, ada beberapa hal yang memang nggak boleh disentuh atau nggak boleh dilihat dan sebagainya kan. Dan semasih mereka yang datang mengerti gitu bahwa kami itu sedang berupacara, ya nggak masalah. Nah, yang mungkin yang akan jadi masalah ketika itu tadi apa, bukan ketakutan, jadi kayak untuk mencegah hal-hal semacam itu terjadi, mungkin dikondisikan biar tidak terjaga kesuciannya. Kalau dari Tenganan sendiri sih ya kami hanya ingin berupacara gitu, dan ya sebisa mungkin kami ingin melakukan upacara kami ya dengan sebaik mungkin, selancar mungkin kan. Dan sebenarnya kami tidak masalah kalaupun seandainya ada yang ingin memotret pun, selama mereka dalam tanda kutip ya tidak menghambat dan sebagainya, itu aja sih. Tapi itu menarik itu kalau waktu misalnya yang waktu ayunan kan ada yang tidak boleh dipegang. Soalnya kalau tersentuh kan upacaranya harus diulang lagi. Itu kalau zaman-zaman dulu saya ingat, saya tidak ada tulisan misalnya don't touch, jangan pegang kami itu. Tapi yang terakhir itu ada tulisannya itu dia. Iya. Kalau terkait upacara ayunan itu sebenarnya bukan hanya fotografer ya, bahkan orang Tenganan sendiri pun yang tidak berkenan untuk menyentuh ya nggak boleh gitu. Jadi yang emang mesti diulang gitu kalau seandainya terjadi hal itu gitu. Oke, kira-kira ada tambahan lagi nggak Om? Kalau saya, saya masih asik-asik aja. Ada yang menarik juga nih sebenarnya. Biasanya kan Om kesini kalau ada upacara kan. Nah hari ini Om kesini tuh nggak ada upacara. Itu gimana ceritanya tuh? Itu kan karena begini dia. Jadi kalau kepercayaan saya itu, saya kan motret di sini. Jadi saya banyak mendapat hal dari sini dia. Nah karena buat saya itu karma ada timbal baliknya. Jadi saya bikin dari beberapa foto itu saya print, terus mungkin kan senang orang yang
yang sempat kena foto itu kan senang Iya. dia. Ini ternyata ada saya juga. Gitu. Jadi saya tidak bisa langsung semuanya, tapi bertahap. Iya, iya. Terus saya printkan, terus mungkin kalau buat saya itu tanda apa ya? Tanda terima kasih saya. Oke. Yep. Kira-kira ada tambahan lagi? Nah itu. Udah cukup. Oke, sip, kalau gitu Om, saya tutup podcast kali Yap. ini. Podcast pertama dan perdana. Oke, terima kasih. Terima juga. kasih banyak.